Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama kami yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Saya sendiri, Endi Deswanto, berperan sebagai Sultan Sahril dan Insinyur Soekarno. Saya Epi Karina berperan sebagai Wikana Ibu Fatma Wati. Saya Rinda Sumayanti berperan sebagai Ibu Rani, dan saya Ayu Melik dan Yusuf Badir. Dan saya Heru Syekh Roman berperan sebagai Muhammad Hatta dan Heru Saleh. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Sahril mendengarnya. Ternyata sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Saya harus memberi tahu teman-teman. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui berita kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Kudengar di radio bahwa sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang Jepang lagi melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar sekali. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jalan Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu berita itu? Barusan saya berkumpul dengan Sutani dan Karin mendengarkan radio tentang gencatan-gencatan itu. Berarti negara kita dalam keadaan patuh awal. Betul itu. Berarti kita harus memanfaatkan situasi ini. Benar sekali. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Tapi kekuatan kita hanya gelincir, tidak akan mampu mengalahkan armada perang yang sangat besar Jepang. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat pula penderitaan rakyat akan teratasi. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya supaya dengan matang agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi ini? Apa tempat pengasingan? Apa maksudnya? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar Anda terhindar dari ancaman bentrok dari rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Belum ya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa itu baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi.
Apakah Anda tahu keberadaan saudara Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keselamatan mereka dan akan menjamin kemerdekaan akan dilaksanakan esok harinya. Baiklah kalau begitu, mari saya antar mereka semua. Nah, sudah jelas kenapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh tentara Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Benar sekali. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian tidak apa-apa. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan sampai tahun depan. Iya, jika benar kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kami setuju dengan naskah itu. Tapi bagaimana? Siapakah yang akan menandatangani teks tersebut? Saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah itu hanya 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta. Ide yang sangat bagus. Bagaimana pada para hari ini? Apakah Anda setuju? Setuju, kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Sayuti Melik, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh penjuru kota Jakarta dan sekitarnya bahwa besok akan diadakan pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian diharapkan untuk bisa menghadiri teks proklamasi tersebut. Besok ada acara pembacaan teks proklamasi, kita diharapkan untuk menghadiri. Benar sekali. Karena momen ini adalah momen yang sangat bagus. Karena kita akan Merdeka dan kita terbebas dari ancaman penjajah. penjajah. Benar sekali. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang-bincang sejenak. Alhamdulillah ya Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Makasih ya Bu telah menemani saya cukup menguras tenaga. Ya Pak, sama-sama. Kita juga harus berterima kasih kepada Allah yang telah memerdekakan negara ini. Apakah Bapak sudah
merencanakan bagaimana akan mempromosikan kemerdekaan? Sudah Bu, kita akan melaksanakannya besok pagi dan kita akan mengibarkan bendera diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Patman, Supratman. Bukankah kita perlu mempunyai bendera, Pak? Oh iya Bu, Bapak lupa. Oh iya, Bapak punya usul. Bagaimana kalau Ibu saja yang membuatnya? Tapi, Pak, Ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Lantas bagaimana? Apakah tidak Bapak? Ya tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Yang sederhana tidak apa-apa, yang penting kita bisa menyediakannya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau bendera ini kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Ide yang sangat bagus Bu. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih, Sangsaka merah putih. Ayo setuju Bu. Oh, ya, baiklah Pak kalau begitu. Apakah Bapak sudah merancang teks proklamasi? Sudah Pak, sudah Bu. Besok nanti Bapak akan menyusun teks pidato buat besok. Ibu Fatmawati pun menjahit bendera merah putih tersebut dengan ketulusan hatinya. Berkali-kali Ibu Fatmawati terkena jarum yang ada kena tangannya. Tapi jarum tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk memerdekakan bangsa ini. Ia bekerja dengan semangat demi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati pun telah selesai menjahit bendera merah putih tersebut. Setelah lalu bendera merah putih tersebut diserahkannya kepada Insinyur Soekarno, yaitu suaminya. Belum. Setelah Ibu Fatmawati menjahit bendera tersebut, diserahkanlah kepada Insinyur Soekarno. Baiklah, terima kasih. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno menyerahkan bendera sebagai awal kejayaan bangsa ini. Trimoti, tolong mengibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baiklah. Tibalah saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antara yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Kokrominoto, Otto Iskandar, Ki Hajar Dewantara, dan M. Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha dahsyat dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang, bahkan beratus-ratus tahun kita berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Semalam kami para pemuda bermusyawarah dan musyawarah itu menyatakan bahwa inilah saatnya bagi kita mengobarkan api revolusi bangsa Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebuatan mereka itu dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan bersama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Kepada bendera merah putih, hormat!